Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu kembali di podcast tikpos.com. Tidak bicara serius lah Pak. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Santai saja, mungkin kita akan mengulik-ngulik sebenarnya kalau bagi warga Banyuasin juga dengan satu periode sebelumnya dan juga sebelumnya juga sudah lama berkecimpung di Banyuasin, sudah banyak yang mengenal Pak ya. Ya, alhamdulillah. Ya, barangkali juga mengenal dan juga nanti akan memilih, tapi barangkali juga mungkin ada sisi lain yang ada di kehidupan Pak Sekolani yang barangkali bisa beliau bagikan itu Pak. Kira-kira misalnya dulu waktu kecil itu apakah memang mau jadi pemimpin atau gimana Pak waktu kecil dulu Pak Yuta? Iya, yang namanya masa kecil kita kan belum pernah mikir mau jadi apa. Ya. Jadi kita ikut pendidikan sekolah. Jadi pada saat itu memang kita ikuti semua kegiatan di sekolah. Jadi belum ada pikiran mau jadi pemimpin. Iya. Itu dari apa, orang tuanya juga ada memang dulu pernah jadi apa misalnya kepala desa. Orang tua kita seorang petani. Biasa. Di daerah mana kelahiran dulu Pak? Di Kijing. Teluk Kijing. Jadi dari Teluk Kijing. SD-nya di sana juga Pak? Ya, di Gardu Harapan. Gardu Harapan. Ada perbatasan antara Banyuasin. Iya. SMP-nya? Di Betung. Lalu kan Banyuasin dengan Banyuasin. Musim Banyuasin. masih musim Banyuasin Masa dulu. satu ya. Mungkin ada kenangan Pak waktu di Teluk Kijing dulu Pak? Ya, kalau bicara kenangan ya pasti banyak kenangan. Setiap proses kehidupan kita pasti ada kenangan-kenangan tersendiri di dalam perjalanan hidup kita dari kecil sampai kita sekarang. Ya, setiap hari kita, ya namanya kita hidup, setiap hari itu pasti ada sebuah proses kenangan-kenangan tentunya yang apa namanya, yang kita lakoni dalam kehidupan kita. Baik dari masa kecil, masa dewasa, dan itu masa sekarang. Kalau kemudian bagaimana ceritanya Pak waktu ketika Bapak dulu mencalon periode pertama Pak? Ya, seperti biasa kita mengikuti proses dari mekanisme partai politik. Tadinya anggota dewan kan? Ya, sebelumnya kita di DPRD Kabupaten Banyuasin 2 periode di Dewan, jadi pimpinan Dewan. Setelah itu kita mengikuti perhelatan pilkada yang sebelumnya di 2013. Iya. Kita sudah mengikuti 2013. Namun waktu itu kita kalah. Sempat kalah juga Pak ya? Ya, di 2018 kita ikut lagi. Alhamdulillah kita bisa memenangkan pilkada 2018. Artinya kata orang memang untuk jadi kepala daerah pemimpin itu kan ada suratan tangan. Bapak yakin nggak? Percaya itu Pak kira-kira Pak? Ya, sebenarnya itu kan kalau bicara suratan tangan, itu kan bahasa apa namanya, ya bahasa sehari-hari masyarakat kita, para leluhur kita. Tapi yang paling penting, saya kira memang tidak jadi itu memang sudah kehendak Yang Maha Kuasa. Iya. Kalau bahasa suratan tangan nanti tangannya dirubah. Tapi yang jelas saya kira ini memang usaha, doa, dan tentunya itu ketentuan. Jadi kalau kita hidup ini menjalani saja, jalani sebuah proses hidup yang kita selalu berusaha maksimal, dan terakhir kita apa namanya, berdoa kepada Allah. Jadi setelah kita usaha, berdoa, ya ketentuan seperti apa, keputusan seperti apa, yang diserahkan kepada Yang Maha Kuasa. Itu kira-kira yang dibilang suratan tangan. Bukan suratan tangan maksudnya garis tangan seperti ini. Tapi memang artinya ketentuan Allah. Dan juga ada usaha juga Pak, usaha. Ya, tidak mungkin kita mendapatkan sesuatu itu tanpa usaha dan doa, karena semua sesuatu yang kita dapatkan itu kan usaha. Kita mau makannya aja, mau makan, tidak mungkin nasi itu langsung masuk ke di dalam mulut
kita, otomatis kita kan harus ada usaha. Minimal kita kalau nasinya sudah disiapkan, kita ambil. Nah, makanya itu usaha. Kita ambil, kita bawa, kita makan. Nah, ini Tapi kalau kira-kira sudah sakit Pak, disuapi baru Pak. di usaha mah tetap ada usaha. Usahanya kan buka. Iya, Buka orang. betul. Jadi semua tidak terlepas dari usaha. Tinggal ada usaha dari awal atau mungkin usahanya sudah apa namanya sudah disiapkan. Dan yang paling penting itu berdoa. Biasanya kan kalau kita ini kan mau sukses itu kan ada sosok Pak. Kalau bagi Pak Asko sendiri siapa Pak sosok yang mungkin menjadi panutan ini Pak? Ya kalau kita ini pengagum Bung Karno. Ya, Bisa minum dulu ya. ya. Kita salah satu pengagum figur Bung Karno. Kenapa kita kagum? Karena ini adalah pemimpin yang sangat progresif, visioner, ya, berani dan punya jiwa yang tulus dan ikhlas, berkorban jiwa dan raganya. Ini adalah pemimpin yang ikhlas untuk bangsa dan negara. Dan figur ini sampai hari ini saya lihat belum ada yang menyamai figurnya Bung Karno. Atau mungkin ada tapi mungkin dengan sosok yang berbeda mungkin Pak. Ya sosok yang berbeda, tapi saya kira karena ini adalah pemimpin nasional. Iya. Dan tentunya yang paling penting orang itu keikhlasan. Jadi setelah dia selesai masa jabatan, tentunya dia tidak berpikir yang aneh-aneh lah untuk kepentingan keluarganya seperti itu. Jadi memang dia naik tulus. Dan bahkan pada saat di akhir masa jabatan pergantian Bung Karno ke Pak Soeharto, yang pada saat itu sebenarnya kalau kita lihat dari sejarah masih sangat memungkinkan Bung Karno itu bisa mempertahankan jabatan kekuasaan yang beliau miliki. Kalau istilah itu dikudeta secara halus lah. Tapi beliau tidak memaksakan kondisi momen pada saat itu, tetap mempertahankan kekuasaan, dan beliau dengan mudah mengikhlaskan. Ya sudah, kalau sudah seperti ini monggo silakan untuk masuk ke negara. Nah, melihat sosok Bung Karno itu sendiri pada saat kapan Pak? Masih sekolah, masih anak-anak, atau ketika sudah terjadi politik? Ya tentunya kita melihat ini dari sekolah, karena kita kan dari SD, SMP, SMA kita kan belajar tentang buku sejarah, siapa yang pendiri bangsa dan negara. Jadi Lama tuh kalau coba Soekarno Hatta. ya Soekarno Hatta seperti itu. Ya kita ikut tuh pelajari sampai kita kuliah, kita juga mempelajari tentang kepemimpinan Soekarno. Dan sebenarnya masih banyak juga pemimpin seperti Pak Sudirman, Jenderal Sudirman. Tentunya ini pemimpin-pemimpin yang ikhlas, yang tulus untuk bangsa dan negara ini. Dan memang yang paling menonjol itu Bung Karno. Karena merupakan Nah, kalau di masa reformasi ini, Orde Baru, kita tidak lagi melihat pemimpin seperti Bung Karno, Jenderal Sudirman, tokoh-tokoh ada kepolisian misal Hogen. Kita sebenarnya sangat merindukan pemimpin-pemimpin yang punya ketulusan, keikhlasan dalam mengabdikan jiwa dan raganya untuk bangsa dan negara. Ya memang mungkin ada orang-orang yang seperti itu, tapi tidak tampil dalam dunia politik pada saat ini. Karena memang politik pada saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, sudah tingkat mengkhawatirkan demokrasi yang kita harapkan berjalan sesuai dengan harapan. Sekarang ini sudah sangat ada ancaman demokrasi kita pada saat ini, sehingga kekuasaan itu diambil alih oleh oligarki yang pada saat ini. Dan ini tentu sangat menjadi ancaman demokrasi kita pada saat ini. Saya kira ini yang paling penting. Makanya di saat ini kita merindukan sosok seperti Bung Karno, Jenderal Sudirman, Hogen, dan yang lain-lainnya. Dan saya kira di Indonesia banyak pemimpin yang
masih bisa kita bisa kita jadikan panutan lah. Kalau di daerah sama Pak? Ya sebenarnya kalau di daerah kan kita tidak begitu tidak begitu Hampir sama lah barangkali. mengetahui lah. Jadi kita kan kagum dengan toko itu kan memang toko yang Diakui ya. ya diakui bukan secara nasional tapi secara dunia juga. Tapi kalau di lokal saya kira sampai hari ini kita belum melihat dari toko yang bisa menjadi panutan. Nah, kalau bicara toko panutan itu memang kita ikuti, kita pelajari toko dia itu. Bukan di Sumatera Selatan saya kira belum Ya. kelihatan. Kalau di Banyuasin ini serius Pak mau maju ke pilkada? Atau Ya. mungkin mau maju ke atas lagi? Ya pada saat kita kan tetap di Ya. Banyuasin lah, tetap di Banyuasin. Mudah-mudahan fokus lah kita dengan program yang sebenarnya kita jalani, ya kita lanjutkan apa yang belum terpenuhi untuk masyarakat kita di Kabupaten Banyuasin. Nah kalau secara pribadi Bapak memimpin satu periode kemarin, menurut Bapak kira-kira masih ada tidak yang PR pekerjaan rumah yang barangkali memang harus diselesaikan di periode ke depan ini? Ya sebenarnya banyak sekali, seperti pembangunan program infrastruktur yang sampai hari ini masih banyak juga yang belum dapat kita selesaikan dengan baik. Seperti itu PDAM juga masih jadi kendala juga, hampir di setiap kecamatan juga masih jadi kendala, terutama di daerah Talanpapa, Pakanbalai, Betung, karena ini akan menelan biaya yang sangat besar sekali. Makanya kemarin kita bekerjanya fokus untuk infrastruktur jalan, termasuk jembatan, karena Banyuasin ini termasuk kabupaten yang agak beda dengan kabupaten lain, banyak daerah perairan. Jadi ini perlu infrastruktur yang saya kira yang menggunakan dana yang lebih besar untuk pembangunan jalan yang dimaksud. Sehingga kalau ditanya masih nggak PR, banyak sekali masih. Jadi makanya kalau satu periode barangkali tidak begitu cukup lah waktu yang kita untuk menyelesaikan semua persoalan masyarakat di Kabupaten Banyuasin. Kalau kemarin juga ada beberapa pengamat yang mengatakan bahwa sebenarnya sebagai kepala daerah itu yang utama itu sebenarnya bagaimana meningkatkan PAD Pak. Kalau PAD sendiri gimana Pak dengan Banyuasin? Ya alhamdulillah kita dari tahun ke tahun, dari bupati sebelumnya meningkat terus. Yang dulu hanya 120 miliar, sekarang sudah hampir 300 miliar PAD kita. Dan yang paling penting sebenarnya barometer keberhasilan kepala daerah kaitan dengan angka kemiskinan. Ya, menurunkan angka kemiskinan. Ya kalau pembangunan program yang sesuai dengan sasaran sudah dipastikan angka kemiskinan akan turun. Dan alhamdulillah Banyuasin dari tahun ke tahun kita sudah mampu menurunkan angka kemiskinan sampai satu digit, kita 9,58% pada saat ini. Tinggi berarti Pak. Ya sangat bukan tinggi, sangat menurunnya cukup tinggi maksudnya. betul, Ya. dari 13,7 menjadi 9,10%. Jadi selama 5 tahun, termasuk juga angka pengangguran juga ini juga mampu kita turunkan. Jadi banyak juga faktor lain seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, termasuk juga angka IPM juga kita mampu tingkatkan di Banyuasin. Ini barangkali indikator-indikator yang sangat jelas yang memang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini BPN, Badan Statistik Nasional Kabupaten Banyuasin. Iya, Badan Statistik Nasional. Jadi sehingga data-data yang kita sampaikan ini data-data akurat dan hasil kerja kita selama 5 tahun. Rahasianya apa tuh Pak? Mungkin Ya pertama kita harus kerjanya bareng ya, kerja bareng, kompak, semangat, itu yang paling penting. Karena kita juga ada moto harus kerja keras, kerja cerdas, dan juga kerja ikhlas. Jadi kalau kerja keras itu menggunakan fisik, otot, dan juga kerja keras, kerja cerdas menggunakan otak atau pikiran, dan juga kalau kerja cerdas hati, menggunakan hati. Iya, jadi ini yang paling penting saya kira yang menjadi kesepakatan bersama
semua stakeholder yang ada di Kabupaten Banyuasin ini. Kalau tantangan sendiri apa Pak di Banyuasin kan memang termasuk wilayah perairan itu semacam kendala atau gimana tuh Pak sebenarnya Pak? Ya sebenarnya kalau tantangan banyak sekali tantangan, terutama masa pandemi COVID kemarin, hampir semua anggaran kita terkuras untuk penanganan kaitan dengan keselamatan masyarakat kita di Banyuasin, dan selama lebih kurang 1 tahun. Dan tantangan kedua memang pendanaan kita yang tidak begitu besar. Banyuasin ini adalah kabupaten yang terbesar kedua di Sumatera Selatan, dan jumlah penduduknya juga terbesar, terbanyak juga setelah Palembang. Oleh sebab itu pendanaan kita, BPD kita nomor 7 di Sumatera Selatan. Jadi kita punya pendanaan yang tidak begitu besar dibanding kabupaten-kabupaten lain seperti di Musi Banyuasin seperti itu. Anggaran mereka sudah hampir 4 triliun, kita baru 2,4 triliun, padahal wilayah jumlah masyarakat kita lebih luas, lebih banyak. Nah, itu tantangan juga, mana kita untuk mengambil bagian proyek baik di Provinsi Sumatera Selatan maupun di pusat. Jadi ini yang menjadi tantangan kita. Dan tantangan kita yang ketiga yaitu memang masih banyak juga di aparatur pemerintah daerah yang dianggap belum memenuhi syarat lah, tidak profesional, karena mungkin kebiasaan mereka kerja yang selama ini monoton, mengerjakan apa yang bisa dikerjakan saja, ada anggaran saja. Nah ini juga menjadi hambatan kita juga. Dan yang kelimanya letak geografis kita yang sangat sulit, itu tantangan-tantangan tentunya yang kita hadapi ke depan. Tapi kelebihan juga kan juga dekat dengan Palembang nih Pak. Sebenarnya menguntungkan atau merugikan dekat dengan ibu kota provinsi itu Pak? Iya sebenarnya dekat dengan kota ini ada menguntungkan, ada dua sisi Pak ya? Iya, semuanya ada dua sisi. Tapi kita banyak diuntungkan karena kita lebih dekat dengan kota provinsi, dan kita juga mau benar dekat, termasuk juga aluran perdagangan juga lebih menguntungkan masyarakat kita juga, seperti menjual sumber daya alam dari desa-desa, sayur mayur, ikan, termasuk juga yang lainnya mudah gitu untuk kita lakukan penjualan ikan. Artinya ini mempermudah masyarakat kita, termasuk juga sumber daya dari belanja mereka juga, seperti sembako juga mudah juga dari Palembang ke Banyuasin. Jadi ada sisi positif, ada sisi negatif. Tinggal kita ambil peluang yang mana. Artinya memang Bapak merasa memang masih dibutuhkan di Banyuasin ini kan? Ya kalau kita bilang masih dibutuhkan, bicaranya mungkin terlalu berlebihan, seolah kita hebat, benar enggak juga. Tapi yang jelas kita yang merasa tanggung jawab lah terhadap apa yang sudah kita lakukan belum selesai. Jadi ada rasa tanggung jawab lah dan pengabdian. Kalau bicara masyarakat yang membutuhkan, nanti kan ada masyarakat yang tidak suka juga, jadi masih pro dan kontra juga. Nanti dibilang siapa yang butuh kan? Jadi ya sebenarnya ada dua sisi juga, ada yang butuh, mungkin ada yang tidak butuh juga. Tapi yang jelas ini adalah sebuah komitmen saya dalam hal pengabdian untuk Kabupaten Banyuasin. Tapi paling penting. Barangkali untuk sesi pertama ini cukup Pak. Nanti kita lanjutkan sesi kedua nanti bagaimana sebenarnya persiapan Bapak untuk maju di pilkada ini dan siapa sebenarnya lawan yang akan dihadapi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.